Ikhwan rahimakumullah, saat-saat semacam ini adalah saat-saat bagi kita untuk kemudian merapatkan barisan satu dengan yang lainnya. Sangat saya anjurkan untuk kemudian kita merapatkan barisan satu dengan yang lainnya. Kita kaum muslimin terpecah belah satu dengan yang lain, saling menyalahkan satu sama yang lain. Maka saat-saat semacam ini, saat-saat kita kembali kepada Allah, saat-saat kita kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilangkan perbedaan di antara kita. Yang mau maulid monggo silahkan maulid, yang enggak mau maulid tidak ada masalah. Kita tersatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang mau tahlilankah, yang mau yasinankah, silahkan. Yang tidak mau pun surga Allah kita mau masuk bareng, ikhwan rahimakumullah. Tidak mau kita masuk sendiri, ikhwan rahimakumullah. Maka siapapun di antara kita, mari untuk kemudian kita saling legowo satu sama yang lain, tidak saling menyalahkan. Kita akan kuat kalau kita bersatu, ikhwan rahimakumullah. Kalau kita hanya bercerai-berai karena suatu permasalahan sepele, betapa musuh kemudian gampang untuk masuk ke dalam diri kita, lalu kemudian mengotak-atik daerah kita, lalu kemudian mengalahkan kita. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tatafarraqu, janganlah kalian kemudian berselisih satu dengan yang lainnya. Maka ikhwan rahimakumullah, sangat perlu bagi kita untuk kembali menyatukan diri kita satu sama yang lain. Ada permasalahan, kembalikan kepada para ulama. Ini yang perlu kita kemudian sekarang. Kita sudah dijauhkan dengan para ulama. Dengan kita melihat sekarang internet, Google dan lain sebagainya, lalu kemudian kita malas untuk datang ke masjid, malas untuk tanya kepada ulama, datang untuk hadir, duduk bersimpuh di hadapan mereka, belajar dengan mereka. Tapi ikhwan rahimakumullah, sekarang orang sudah melupakan daripada para ulama dan malas untuk hadir ke masjid, untuk duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Inilah sebab kehancuran kita, ikhwan rahimakumullah. Coba kalau kita kembali kepada para ulama, maka kita akan luas wawasan kita, akan terbentang dada kita, dan saling memaafkan satu sama yang lain. Lihatlah Al-Imam Syafi'i tatkala datang ke tempat Al-Imam Abu Hanifah, yang mana beliau Imam Abu Hanifah telah wafat, lalu kemudian salat subuh di masjid dekat makamnya. Maka kemudian Imam Syafi'i salat subuhnya tanpa membaca doa qunut. Lalu murid-muridnya bertanya, wahai imam, sudah ada perubahan pendapat kamu terhadap masalah qunut salat subuh? Beliau katakan tidak, tetapi karena ada Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Sudah meninggal dunia beliau, di dalam kuburnya. Maka Imam Syafi'i ihtiraman, penghormatan terhadap Imam Abu Hanifah yang beliau sudah meninggal dunia, baca salat subuhnya tanpa pakai doa qunut. Sekarang kita berselisih satu sama yang lain untuk kemudian baca doa qunut atau tidak. Kalau kita kembali kepada ulama, tenang kita, karena para ulama itu ilmunya luas. Ketika ilmunya luas, maka saling menghargai satu sama yang lain. Tetapi ketika ilmu kita sempit, maka kita gampang untuk menyalahkan orang lain. Ikhwan rahimakumullah, mari kita kembali kepada para ulama, duduk di dalam majelis-majelisnya. Siapapun tempat-tempat masjid di daerah manapun, isi dengan majelis-majelis ilmu. Khawatir kita terlepas daerah-daerah tersebut lalu masuk pemahaman yang menghancurkan akidah-akidah
kaum muslimin, maka Masjid Jami' As-Saqqaf dalam hal ini siap untuk membantu, untuk datangnya para ulama, ustadz-ustadz datang ke berbagai daerah untuk kemudian mengajarkan masalah agama-agama mereka. Kita Masjid Jami' As-Saqqaf siap untuk melakukan semacam itu. Inilah ikhwan rahimakumullah yang mau kita lakukan terhadap umat, supaya umat kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita Indonesia ini dari berbagai macam fitnah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala semua bala, disatukan kaum muslimin dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.